Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ada perkembangan baru nih, kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI. Saya kasih background kasusnya dulu ya. Jadi begini, dikutip dari kantor berita Kumparan, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan atau dulu disebut Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI. Kasus itu terkait dengan lelang proyek. Penyidik menduga terjadi manipulasi dalam lelang proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker pada 2012 lalu. KPK sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Walaupun KPK belum umumkan ya secara resmi konstruksi kasus maupun identitas persis tersangkanya. Nah, beredar hari ini bahwa BPK telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigatif atau LHPPI dan penghitungan kerugian negara atau PKN kepada KPK. Salah satunya terkait kasus korupsi di Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 yang sedang diusut lembaga anti korupsi tersebut. Situs resmi BPK pada Kamis minggu lalu bilang begini nih, LHPPKN atas pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak familiar dengan LHPPKN adalah laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan memang ada penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi tindak pidana. Diduga dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan, pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksana, dan pembayaran hasil pekerjaan. Kata laman BPK lagi, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 17 miliar lebih. Dikutip dari situs BPK, penyerahan LHKPKN tersebut kepada KPK dilakukan pada Senin minggu lalu. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Wakil Ketua BPK langsung, Pak Hendra Susanto, kepada Ketua KPK Pak Nawawi Pomulango. BPK dalam keterangan resminya bahkan secara formal meminta kepada KPK agar LHPPKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus. Dan juga ada dokumen LHPPI yang juga diserahkan kepada KPK dapat dimanfaatkan untuk memproses lebih lanjut kasus terkait ke tahap penyidikan. Lalu bagaimana respons KPK? Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Pak Ali Fikri, dia bilang pihaknya bakal segera menjadwalkan pemanggilan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI tersebut. Kata Pak Ali, segera kami akan jadwalkan pemanggilan tersangka. Akan diinfokan lebih lanjut mengenai waktunya, kata Pak Ali ya. Nah, dalam kasus ini KPK sebelumnya udah netapin 3 orang sebagai tersangka. Menurut pemberitaan ya, mereka ialah Reina Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker yang kini sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali. 2, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, I. Nyoman Darmanta. Dan 3, Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Terlepas dari proses teknis penegakan hukumnya, saya sempat kepo. Lah kok CNN Indonesia secara spesifik menyebutkan mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Trans RI, Pak Reina Usman yang kini sudah menjadi tersangka, adalah Wakil Ketua PKB Bali. Siapa sih Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi saat itu? Teman-teman, saat itu ternyata dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Kemenaker Trans dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bagaimana menurut teman-teman? Saya sih ya berharap pengusutan dugaan kasus korupsi yang sudah terverifikasi oleh BPK ini bisa dilanjutkan tanpa pandang bulu. Dari hati kecil saya, besar harapan saya bahwa Caimin nggak terlibat. Kenapa? Karena kalau terlibat, pasti repot urusan proses hukumnya. Karena kan beliau udah jadi cawapresnya Pak Anies. Dan karena udah jadi cawapresnya Pak Anies, nanti pasti digeret-geret pengusutan kasus ini ke ranah politik oleh para pendukungnya. Dan akhirnya prosesnya jadi terhambat oleh yang begini-beginian lah.
yang kriminalisasi lah katanya, yang tebang pilih lah nanti katanya. Ya macam-macam lah para politisi kita bisa menghambat proses hukum elit politik yang kayak begini nih. Misalnya memang iya, tapi saya harap enggak. Padahal kalau nggak mau diproses hukum itu sebenarnya simpel aja ya. Ya nggak usah melanggar hukum. Apalagi korupsi. Korban korupsi itu ya rakyat kecil, bukan si pelaku. Si pelaku ketika masuk penjara udah dalam kondisi kaya raya. Dalam penjara dapat segala fasilitas seperti yang pernah dilaporkan oleh Mbak Najwa Shihab dari Lapas Sukamiskin. Nanti keluar penjara tetap kaya raya. Ya korupsi itu kan terjadi karena serakah. Mereka udah kaya kok. Akhir kata mengutip Eric Fromm, seorang penulis dari tulisannya yang berjudul Man for Himself, An Inquiry into Psychology of Ethics. Greed is bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction. Keserakahan adalah sebuah jurang maut yang menguras tenaga seseorang dalam upaya tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.